Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Intensitas berolahraga terhadap pembentukan karakter siswa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin penting. Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian intensitas dan pengertian karakter. Baik, selanjutnya adapun latar belakang dari permasalahan penelitian saya ini, pertama, arus globalisasi merupakan fenomena menarik yang sedang terjadi pada kehidupan saat ini. Budaya global dan gaya hidup lifestyle merupakan dampak yang paling nyata akibat fenomena ini. Globalisasi sendiri diartikan sebagai proses mendunianya seluruh segi kehidupan, mulai dari ekonomi, budaya, hingga ke ranah pendidikan. Rata-rata masyarakat Indonesia, kalangan remaja umumnya telah mengenal dan menggunakan internet dalam keseharian mereka. Namun kebanyakan dari mereka belum mampu untuk memilah antara aktivitas internet yang bersifat positif dan negatif, sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka dan penggunaannya. Inilah yang menjadi keluhan masyarakat akhir-akhir ini. Generasi muda, bangsa yang seharusnya menjadi tokoh di balik kemajuan bangsa, justru muncul dengan perilaku kesehariannya yang mengesampingkan etika dan moral. Dampak dari globalisasi semakin marak dalam budaya anak muda saat ini. Mereka menjadikan pedoman setiap perilaku dan aktivitas keseharian mereka, sehingga hilanglah identitas dan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Melihat dari permasalahan yang terjadi, maka sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya yang dapat membangun dan menjaga karakter bangsa, khususnya dalam hal budaya dan pendidikan di era milenial ini. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah melalui proses pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak kita. Hingga saat ini pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang berorientasi pada penyampaian teori daripada penerapan dalam kehidupan, sehingga tidak ada keseimbangan antara iptek dengan akhlak dan perilaku generasi muda. Seiring berjalannya waktu, generasi muda saat ini justru lebih mudah terpengaruh oleh arus globalisasi yang melunturkan sikap dan jiwa kebangsaan mereka. Justru yang terpaparkan adalah sikap arogan yang tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Apabila diberikan tugas, mereka enggan untuk melaksanakannya dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatan yang mereka lakukan. Aturan sekolah yang seharusnya menjadi tata tertib bagi siswa malah dilanggar dengan sengaja, seperti contoh tidak menggunakan dasi dan topi saat upacara bendera, datang terlambat, bolos di saat proses pembelajaran sedang berlangsung, membuang sampah sembarangan, berkata kasar, dan berkelahi sesama teman. Bahkan seringkali terjadi tindak kekerasan, kasus asusila di dunia pendidikan yang terjadi kepada siswa, bahkan guru juga menjadi korban yang mana pelakunya adalah siswa. Sebagai salah satu contoh kekerasan di dunia pendidikan yang dilakukan oleh siswa, yaitu Nuzul Kurniawati, guru Madrasah Darussalam, Kecamatan Pontianak Timur, dipukul siswanya berinisial NF. Nuzul dipukul NF karena pelaku tak terima ditegur saat menggunakan handphone untuk bermain game di tengah pembelajaran sedang berlangsung. Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan tanah air. Padahal ilmu yang diberikan baik di sekolah maupun kampus tergolong semakin berat dan mulai bersaing dengan ilmu yang berada di luar sana. Harusnya ada keseimbangan di antara keduanya, maka akan diperoleh generasi muda cerdas
dan bermartabat yang siap memajukan bangsa. Anak-anak Indonesia sebaiknya memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi zaman yang modern dan canggih. Paling tidak ada 5 karakter yang sebaiknya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Antara lain religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Itu adalah karakter yang sebaiknya anak-anak Indonesia miliki seperti yang disampaikan Staf Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Deslina Maulipaksi. Pembentukan karakter generasi muda merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena masa depan suatu bangsa terletak di tangan generasi muda. Untuk itu dibutuhkan generasi muda yang berjiwa sehat dan berkarakter. Pembentukan karakter dapat dilakukan salah satunya melalui olahraga. Dengan olahraga, karakter bisa dikembangkan karena di dalam olahraga terdapat hal-hal positif yang akan membentuk karakter generasi muda yang lebih baik bagi dirinya dan bangsa serta semangat nasionalisme. Kemudian setelah dilihat dari latar belakang, adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan paparan yang disampaikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu apakah terdapat hubungan antara intensitas olahraga terhadap pembentukan karakter siswa. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas olahraga terhadap pembentukan karakter siswa. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi siswa untuk membentuk karakter siswa yang menjadi lebih baik. Bagi guru, aktivitas olahraga yang intens dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam membentuk karakter siswa. Untuk sekolah, sebagai referensi peningkatan kualitas dalam perbaikan permasalahan anak di sekolah, terutama masalah karakter siswa. Kemudian bagi penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam rangka menindaklanjuti penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian kita lanjut pada tinjauan pustaka, pengertian intensitas olahraga. Intensitas olahraga merupakan besar atau kekuatan tingkah laku seseorang dalam melakukan aktivitas olahraga yang memiliki konsentrasi yang bisa diukur dan kedalaman penghayatan yang dilakukan secara rutinitas terhadap kegiatan yang disukainya, baik dari segi frekuensi dan waktu dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut. Kemudian pengertian hakikat karakter. Karakter merupakan perilaku yang ditujukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai kecenderungan ke arah positif maupun negatif, sehingga karakter dapat dilihat secara real atau pasti. Dalam pendidikan tentu saja karakter positif yang ingin ditanamkan pada diri peserta didik. Peserta didik yang berkarakter inilah yang selalu diharapkan oleh semua pihak. Kemudian tahapan dan prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai hubungan antara intensitas olahraga sebagai variabel bebas dan pembentukan karakter sebagai variabel terikat. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang aktif dalam pengembangan keterampilan sesuai cabang olahraganya masing-masing. Setiap cabang olahraga yang akan diteliti kami berikan angket sebagai populasi. Penentuan sampel dan penelitian ini dilakukan dengan purpose sampling, yaitu dengan kategori siswa yang intensitas olahraga ditentukan oleh dengan pertimbangan tertentu, yaitu siswa yang aktif latihan pada cabang sepak bola, bola voli, basket, futsal yang berjumlah seluruhnya 96 orang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.